Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis. Dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa menyapa kalian kembali. Jadi mohon maaf juga, ini saya setiap melakukan rekaman video ini kualitasnya tidak begitu baik teman-teman, karena memang saya masih membuka channel ini dengan keterbatasan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada rezeki saya akan mencoba untuk memperbaiki kualitas video saya teman-teman. Pada intinya yang paling penting adalah apa yang saya sampaikan dan bagaimana kalian menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan. Itu yang penting ya teman-teman ya. Nah teman-teman sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis, jika kalian baru menemukan channel Kang Ujup ini, dukung channel Kang Ujup untuk bisa memberikan manfaat kepada kalian, agar kalian bisa mendapatkan manfaat terkait pengalaman Kang Ujup melawan atau menghadapi sensasi asam lambung, GERD Anxiety dan Psikosomatis kurang lebih 5 tahun teman-teman. Untuk itu jangan lupa dukungannya dengan tombol like dan subscribe teman-teman ya. Teman-teman sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis, selalu Kang Ujup sampaikan kepada kalian, kalian tidak usah takut teman-teman. Setiap hari harus semangat, setiap hari harus ceria, setiap hari harus produktif teman-teman ya. Harus berusaha untuk produktif. Bagaimana Kang Ujup saya mau produktif sementara begitu banyak sensasi yang saya rasakan di badan saya. Teman-teman, saya juga menghadapi hal yang sama ya, bahkan sering setiap harinya saya mengalami itu teman-teman. Akan tetapi bagaimana saya harus merubah mindset saya, pola pikir saya, sampai kapan saya harus seperti ini, sampai kapan harus begini teman-teman. Sudah banyak obat yang saya minum, sudah banyak uang yang keluar untuk berobat, belum juga ada perubahan yang terlihat di dalam diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah teman-teman, waktunya kalian merubah mindset, cara berpikir kalian ke arah yang lebih positif setiap harinya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sadar teman-teman, sadar untuk mengembalikan pikiran kalian lebih waras ya, pikiran kalian lebih terbuka ya. Tidak hanya terfokus dengan sensasi-sensasinya saja, tidak hanya terfokus dengan rasa-rasa yang kalian rasakan di dalam diri kalian, bagian perut kalian, bagian dada kalian. Nanti teman-teman, perlahan-lahan kalian akan terbiasa ya, perlahan-lahan akan terbiasa teman-teman. Yang berikut, yang kedua adalah terima. Setelah kalian sadar, setelah kalian kembalikan kewarasan kalian, kalian harus terima dulu ya teman-teman ya. Banyak yang sudah berobat sana sini, banyak yang sudah menghabiskan uang mereka, sudah ke luar negeri bahkan, tapi belum juga terlihat perubahan teman-teman. Karena apa? Di dalam hati mereka masih belum menerima ya, sehingganya khasiat dari apa yang mereka minum, daripada yang mereka makan itu tidak akan terlihat di dalam tubuh mereka, karena ada yang mengganjal di dalam hati mereka, belum menerima teman-teman. Ikhlas dulu ya, ikhlas dulu. Oh iya, penyakit ini adalah kekeliruan saya, murni kesalahan saya pada waktu kemarin-kemarin, kebiasaan buruk saya tidak mengingkari itu teman-teman. Saya tidak mengingkari itu, ini adalah murni daripada apa yang saya tanam dan harus memang konsekuensinya saya tuai hari ini. Nah begitu mindsetnya teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus setiap harinya menyesali. Ini malah akan membuat kita pikirannya malah terbebani, merasa bersalah setiap hari. Tidak seperti itu maksud saya teman-teman. Kita terima, kita sadar bahwa ini tuh kebiasaan buruk kita dan harus kita terima konsekuensinya. Dengan cara kita mulai hari ini kita semangat untuk merubah kebiasaan buruk itu ya. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, untuk membentuk mental kita, untuk membentuk diri kita sehingga seharian kita itu fokusnya kepada hal-hal positif saja teman-teman. Meskipun beribu macam sensasi yang kita rasakan, setidaknya pikiran kita tetap fokus kepada hal yang positif teman-teman. Seperti itu. Setelah itu barulah kita berobat nih, baru kita konsumsi herbal. Mungkin ada yang mau minum herbal, ya silakan ya, cocok-cocokan. Kalau nggak cocok hentikan. Kalau setelah konsumsinya cocok ya silakan, seperti itu. Setelah itu teman-teman baru bisa mengatur pola makannya teman-teman, baru atur tuh pola makannya, makan yang bergizi, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang dibutuhkan oleh lambung kita.
porsinya diatur, jangan berlebihan ya. Lambung kita lagi bermasalah nih, jangan makan terlalu banyak ya, karena itu makanannya orang normal, orang sehat umumnya. Kita yang biasa-biasa saja, yang kecil-kecil saja. Nanti bisa dilakukan 3 sampai 4 kali dalam sehari. Nah, itu teman-teman. Di sela-sela kita makan karena porsi kita kecil, bagaimana supaya kita tidak lemas? Di antara waktu itu kita isi dengan makanan yang menunjang, yang makan cemilan yang menunjang kesehatan kita ya, bukan ngemil yang tidak sehat ya. Ini sama aja bohong teman-teman. Bisa ngemilnya buah ya, pepaya, bisa ngambilnya melon ya, atau kalau mau yang sehat juga bisa kayak kacang almond ya, almond. Nah, ini makanan-makanan yang baik yang bisa menunjang pemulihan kita. Jadi kita tidak stres karena makanan-makanan yang kita jaga tadi teman-teman. Dan ingat teman-teman, ternyata yang kita khawatir, yang membuat kita stres itu adalah apa yang kita makan itu aja teman-teman. Padahal malah itulah yang justru dibutuhkan di dalam tubuh kita teman-teman. Hanya karena kebiasaan buruk kita di kemarin-kemarin sering makan cilok, makan bakso, makan gorengan ya. Ini kemarin-kemarin itu yang akhirnya kita merasa aneh kalau tiba-tiba kita makan seperti itu, iya kan? Nah, kalian tidak sadari itu juga yang menjadi pemicu teman-teman. Di samping kalian terbebani dengan pikiran, kebiasaan buruk itu yang juga menjadi pemicu asam lambung itu ya. Asam lambung, pencernaan kita itu merespon sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang buruk, sehingganya dia tidak normal teman-teman. Jika makanan itu baik di dalam tubuh kita, di dalam lambung kita, maka si lambung akan baik-baik saja teman-teman, asal dengan catatan kita juga mindsetnya tidak kacau ya. Tapi kita sudah kemarin-kemarin, kita nggak ada masalah sama pikiran kita, perasaan kita kemarin-kemarin juga pikirannya happy-happy aja, tapi kok kita kena asam lambung, berarti makanan kita yang bermasalah teman-teman. Nah, itu yang harus kita rubah ya. Pola hidup kita, pola tidur kita juga bermasalah, itu juga harus kita rubah. Nah, kenapa kita sering begadang kemarin kita hampir setiap hari begadang, sementara lambung kita, organ kita butuh waktu untuk meregenerasi, mencerna nutrisi, menyalurkan nutrisi-nutrisi ke dalam tubuh kita. Itu butuh waktu yang cukup lama dalam seharian, dan dia hanya butuh waktu malam saja untuk istirahat, tapi kita gunakan kita tetap beraktivitas di malam hari sampai jam 1 malam, jam 2 malam, tidak ada waktu untuk dia istirahat. Itu juga pola perilaku, pola hidup kita yang buruk teman-teman. Nah, pada saat inilah kita bagaimana baru merubah pola-pola tadi itu. Kita rubah tuh menjadi lebih baik. Kita rubah dari makan kita, dari pikir kita, dari pola tidur kita atur ya. Nah, setelah itu baru kita yang terakhir ini mengubah pola sifat kita. Nah, kita ini teman-teman mengalami asam lambung, GERD, anxiety, ada yang sudah pada tahap kecemasan. Nah, kenapa ada kecemasan? Karena di dalam tubuh kita ini tidak sedang hanya di dalam penyakit ini kita tidak hanya sedang mengobati lambung kita ini, tapi kita juga sedang mengobati namanya batin kita teman-teman. Kita sedang mengobati zahir kita dan juga batin kita ya. Karena ini mempunyai keterkaitan. Kenapa Anda cemas? Kenapa kita cemas? Karena ini berhubungan dengan batin kita, psikologi kita, mental kita ya. Sehingganya ini harus diobati. Untuk mengobatinya tentunya harus dengan menghilangkan sesuatu yang buruk di dalam batin ini teman-teman. Misalnya apa? Teman-teman masih suka emosian, hilangkan emosian teman-teman. Untuk apa marah kalau toh akhirnya berdampak buruk pada diri kita ya? Untuk apa kita baperan teman-teman kalau itu hanya memperparah keadaan kita? Kalau itu ternyata tidak baik untuk kita. Jangan kita sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit kita baper. Teman-teman, kita harus sayang kepada diri kita, mental kita. Kalaupun ada yang melukai hati kita, kalaupun ada saudara yang melukai perasaan kita, kalaupun ada teman-teman yang melukai perasaan kita, kalaupun ada mertua kita ya, atau orang tua kita sendiri, bahkan suami atau istri kita sendiri, kita berupaya sebisa mungkin untuk memaafkan mereka ya. Kita lupakan semua itu teman-teman. Kita berusaha bagaimana kita bisa ikhlas menerima semua itu. Iya, saya tidak bisa memaksakan mereka itu harus seperti kemauan saya, karena tidak akan mungkin teman-teman
Nabi saja teman-teman itu, yang nabi saja tidak bisa teman-teman membuat semua manusia, orang-orang jahil pada waktu itu, jahiliyah pada waktu itu sesuai dengan kemauan nabi. Nabi tak berkuasa atas itu ya. Ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman, ada yang tetap menyembah berhala. Itu kan contohnya. Berarti teman-teman, kalau kita saja yang bukan nabi nih, kenapa kita harus memaksa semua orang harus seperti yang kita mau? Kan berpikirnya begitu ya teman-teman ya. Biar apa? Biar hati kita ini tidak terbebani, biar dada kita ini udah sesak napas, udah susah napasnya nggak plong karena asam lambung naik, ditambah hati kita yang sempit. Jadi makin susah tuh napasnya teman-teman ya. Jadi lebih ngap kita teman-teman ya. Akhirnya kita ngos-ngosan karena oksigen kita kurang ya. Oksigen paru-parunya itu, produksi oksigennya udah kurang, udah terganggu ya, nggak bisa dengan leluasanya dia memproduksi oksigen di dalam diri kita. Akhirnya kita kekurangan oksigen dan ngos-ngosan teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah yang berikut teman-teman, kalau ada di dalam hati kita ini teman-teman yang masih kacau, masih panik-panikan, nggak bisa dikendalikan teman-teman, dekatkan diri dengan Tuhan. Saya sudah sering bilang teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa penyakit ini itu maksud dan tujuannya adalah supaya kita itu dekat dengan Tuhan ya. Sengaja kalian-kalian, kita yang dipilih oleh Tuhan dengan cara inilah supaya kita itu dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dengan cara ini kita mendapat ujian ini masih juga belum mendekatkan diri kita dengan Tuhan, harus dengan cara apa lagi Tuhan berupaya untuk kita dekat dengan Dia? Ya, bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Saking ternyata spesial itu kita di mata Tuhan teman-teman. Itu harus kita pikirkan ya. Jangan selamanya kita menganggap ini tuh buruk teman-teman. Kita menganggap penyakit ini setiap harinya buruk pandangannya. Susah kita sembuhnya teman-teman. Kita harus berdamai dengan keadaan ini. Kita harus berdamai dengan sensasi-sensasi ini. Kita harus berdamai dengan perasaan-perasaan yang tidak enak ini. Oh iya, kalaupun dada saya hari ini tidak nyaman, saya nggak apa-apa kok ya. Saya terima. Berdamailah. Kemarin-kemarin juga saya mengalami ini ya. Saya juga nggak kenapa-kenapa, nggak pingsan juga, nggak sampai mati juga. Hari ini masih sehat, masih bisa bernapas, masih bisa makan. Hari ini saya masih hidup ya. Di lambung juga, di perut juga, di belakang. Sensasi apapun itu, kita mikirnya kayak gitu aja teman-teman ya. Agar ini penyakit ini tuh akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi penyakit ini sekali lagi akan menjadi penyakit yang terabaikan ya. Akan sembuh menjadi penyakit, akan sembuh dengan cara terabaikan. Jadi di samping kita ikhtiar 4 pola itu teman-teman, penyakit ini akan terabaikan ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat GERD anxiety dan psikosomatis, saya tidak sedang menceramahi Anda teman-teman. Saya tidak menceramahi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah pengalaman saya ya, mengalami asam lambung GERD ini selama 5 tahun. Berbagai macam obat juga sudah saya coba teman-teman, namun tidak ada pemulihan yang terlihat ya. Beberapa golongan obat antasida dari dokter, mau itu antasidadon ya, golongan-golongan VVI ya, itu juga kayak omeprazol, lansoprazol ini ternyata teman-teman dia tidak menyembuhkan, dia hanya menekan gejala asam itu saja teman-teman. Dan justru malah ketika kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama, ini hanya akan membuat produksi asam kita itu semakin tidak asam. Asam itu teman-teman harus tetap asam ya, tidak bisa kita rubah menjadi basah teman-teman, karena dia memang dibutuhkan di dalam lambung kita untuk mencerna. Apalah jadinya kalau si produksi asam ini selalu kita kasih PVI, antasida, apalah jadinya kalau dia akan lebih basah, cenderung basah dan tidak asam lagi teman-teman. Sulit teman-teman, bagaimana dia menghancurkan makanan teman-teman kalau dia tidak asam? Bagaimana dia akan menghancurkan protein yang daging yang agak alot teman-teman kalau dia tidak asam teman-teman? Akan susah ya. Jadi dia memang fitrahnya asam. Jadi itu saya tidak menyarankan kalian selalu konsumsi obat dokter, ketergantungan dengan obat dokter. Begitu juga dengan herbal, ini hanya akan membantu pada saat
suatu kondisi-kondisi yang memang kita membutuhkan itu untuk pemulihan secara keseluruhan, tidak teman-teman. Teman-teman harus menjalankan yang saya sarankan tadi. Ya, saya teman-teman tidak memungkiri obat dokter medis maupun herbal itu bagus teman-teman. Tapi itulah efek-efeknya yang kita butuhkan di sini adalah menyelesaikan akar daripada masalah yang kita hadapi ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara GERD anxiety dan psikosomatis, kalau kalian memang merasa terbantu dengan video saya teman-teman, dan saya ingatkan ya teman-teman ya, tidak usah banyak searching lah, tidak usah banyak googling, cari informasi media sana sini, Facebook, kalian malah akan lebih banyak saran dan masukan yang membuat kalian malah jadi pusing teman-teman. Akhirnya kalian jadi kacau pikirannya, malah justru lama untuk sembuhnya teman-teman. Semakin lama maka biayanya juga akan semakin banyak dikeluarkan teman-teman ya. Jadi ikuti terus apa yang saya sarankan teman-teman, biar kalian itu tidak pusing jadinya terlalu banyak referensi ya. Dan teman-teman lakukan ini minimal sebulan teman-teman, coba cek kalau ada perubahan, kalau memang benar-benar kalian sudah berikhtiar ya teman-teman ya. Jangan lupa dekatkan diri kalian dengan Tuhan. Yang kalian butuhkan adalah ketenangan dan kedamaian teman-teman ya. Dan yang mengakses ketenangan dan kedamaian itu hanya turun dari langit. Untuk mengaksesnya kalian harus menghubungi yang mengirimnya teman-teman, dengan cara mendekatkan diri dengan dia. Tidak akan kalian temukan di dunia. Saya tidak sedang menceramahi, tapi itulah faktanya teman-teman ya. Apalagi saya masih muda teman-teman, masih usia saya 30, baru mau 32 teman-teman. Tidak layak bagi saya menasihati kalian ya. Tapi inilah yang saya temukan berdasarkan apa yang sudah saya hadapi, dan ini saya share kepada kalian teman-teman. Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat untuk kalian ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ini bermanfaat, dukung channel saya dengan subscribe-nya teman-teman, like-nya, dan pantau terus video saya untuk saya memberikan informasi terbaru terkait asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Semangat teman-teman, semangat. Saya yakin kalian kuat. Saya yakin kalian bisa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.